Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldius Roham. Saya dari kelas Rahmat dari Komoditi Kakao. Saat ini saya sedang mengikuti program bertani untuk negeri yang diselenggarakan oleh Yayasan Edu Farmer Internasional. Baik, teman-teman semuanya, saya di sini akan memberikan tips dan mempraktekkan bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Yang pertama, teman-teman, dalam melakukan presentasi, kita harus memperbaiki artikulasi. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa berlatih supaya artikulasi kita bagus? Yang pertama, kita bisa lakukan dengan berlatih tongue twister. Kata-kata yang berulang dan mirip-mirip kita ulangi. Misalnya kuku kakiku kaku, kuku kakiku kaku, kuku kakiku kaku. Nah, itu dilakukan ataupun diucapkan dengan cara cepat dan jelas, diulangi terus-menerus sampai dengan kita lancar tanpa ada kata-kata yang salah ataupun belibet. Nah, yang kedua, kita bisa mengatur nafas dengan teknik 4-2-4. 4 kali tarikan nafas, 2 ketukan kita tahan, kemudian 4 ketukan untuk menghembuskan nafas. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir adalah mempraktekkan. Nah, dengan mempraktekkannya kita berlatih terus-menerus bagaimana mengucapkan artikulasi, kemudian bagaimana juga kita mengatur pola nafas. Nah, mari saya contohkan dengan kita angkat misalnya permajaan tanaman kakao. Nah, teman-teman semuanya, dalam budidaya tanaman kakao, tanaman yang sudah tua wajib untuk kita remajakan. Mengapa? Karena yang pertama adalah produktivitasnya yang sudah menurun, kemudian tanaman yang sudah tua sehingga akan menyebabkan kenaikan cost, baik kebutuhan pupuknya terus meningkat, kemudian juga perawatannya yang sangat intensif, yang tidak seimbang dengan produksi yang kita dapatkan dari tanaman tersebut. Nah, bagaimana sih caranya kita meremajakan tanaman? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara vegetatif, ada dengan sambung pucuk, kemudian sambung samping, kemudian juga bisa juga dengan cupon. Nah, sambung samping ataupun grafting berarti kita memanfaatkan bagian tanaman pertama batang. Nah, bedanya apa sih sambung samping dengan sambung pucuk? Nah, biasanya sambung samping itu kita menggunakan tanaman yang sudah tua, yang tidak terlalu tua banget, kita sambung ataupun kita tempel atau kita sisipkan batang atas dari tanaman yang memiliki produktivitas yang tinggi ataupun dari klon yang unggul. Misalnya tanaman ataupun batang yang kita sisipkan adalah batang dari klon lokal, kemudian kita sisipkan dengan entres dari tanaman klon unggul, misalnya klon 45, kemudian MCC 02, MCC 01, ataupun Sulawesi 1. Nah, kalau dia sambung pucuk, dia berarti dari tanaman ataupun bibit yang kita sambung pucuk ataupun kita sisipkan dengan menggunakan entres dari tanaman klon yang unggul. Misalnya batang bawahnya berasal dari tanaman lokal, klon lokal, dan batang atasnya ataupun entresnya kita menggunakan klon 45 ataupun MCC 02, Sulawesi 1, Sulawesi 2. Nah, yang ketiga adalah menggunakan cupon ataupun menggunakan tunas air. Nah, jadi kalau kita menggunakan teknik cupon ataupun tunas air, kita memanfaatkan tunas air yang ada di tanaman yang sudah tua, kemudian kita sambung menggunakan entres berasal dari klon unggul yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, yang kedua, kita menggunakan teknik generatif ataupun kita menggunakan bibit, ataupun kita replanting menggunakan bibit yang sudah kita sediakan. Nah, masing-masing memiliki keunggulan, masing-masing memiliki kelemahan. Kalau tadi yang vegetatif seperti sambung samping dan cupon itu kita tidak memerlukan pembibitan dan lebih murah dan lebih cepat untuk bisa menghasilkan buah kakao. Namun dalam praktiknya nanti tanaman yang kita sambung samping ataupun kita cupon biasanya memiliki batang yang sudah tua yang bisa saja itu mudah roboh ketika tertiup angin, kemudian rapuh dan lain-lain. Nah, kalau kita menggunakan teknik generatif
itu biasanya kita perlu menunggu lama, kemudian juga harga yang mahal kalau kita tidak membibitkan secara mandiri. Nah, itu sih untuk materi replanting yang bisa saya contohkan. Terus untuk berlatih bagaimana caranya presentasi yang baik dan benar. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldeni Reski Roham. Saya dari kelas Rahmat dari komoditi kakao. Saat ini saya sedang mengikuti program pertanian untuk negeri yang diselenggarakan oleh Yayasan Edi Farmer Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya ice breaking yang baik dan benar. Baik, langsung saja. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, kayaknya udah nggak semangat lagi nih, udah kendor nih. Kayaknya dari tadi udah capek mendengarkan materi yang saya bawa. Boleh nggak Bu, Bapak kita main-main dulu untuk refresh otak-otak kita nih yang udah tegang dari tadi. Oke. Ya udah, yuk Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya kita berdiri semuanya. Oke, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya udah, coba saya contohin dulu ya. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa perhatikan bagaimana saya melakukannya. Kalau nanti saya bilang selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu tepuk 1 kali ya. Coba kita coba. Selamat pagi. Oke. Kalau saya bilang selamat siang, bapak ibu tepuk 2 kali ya. Oke, coba kita coba. Selamat siang. Oke, nah kalau saya bilang selamat sore, Bapak Ibu tepuk 3 kali ya. Oke, kita coba. Selamat sore. Oke, kalau saya bilang selamat malam, Bapak Ibu nggak usah tepuk ya. Oke, coba kita coba. Selamat malam. Oke, jadi paham ya ibu bapak semuanya gimana caranya. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, Bapak Ibu tepuk 3 kali. Kalau saya bilang selamat malam, Bapak Ibu nggak usah tepuk tangan. Oke, coba kita coba. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, udah bisa ya Bapak Ibu semuanya? Ya udah, nanti coba kita mulai dari sekarang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.